Ada kata demokrasi dan ada kata Pancasila yang mempunyai makna yang berbeda-beda. Tetapi kita akan merangkai makna-makna tersebut menjadi sebuah penjelasan yang utuh. Pertama yaitu kita akan mencoba mengulas kata sistem. Jadi sistem adalah serangkaian atau seperangkat komponen atau unsur yang saling berkaitan, satu unsur yang satu dengan unsur yang lain sehingga membentuk sebuah kesatuan yang utuh dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Ini sistem. Jadi di dalam menciptakan demokrasi ini ternyata adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa unsur, terdiri beberapa komponen yang saling bekerja sama, saling berkaitan. Tanpa adanya saling kerjasama dan keterkaitan tersebut, maka tujuan demokrasi tidak akan tercapai. Berarti demokrasi adalah sistem. Lalu ada kata dinamika. Dinamika itu terjadi sebuah perubahan. Jadi demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia dari era tahun 1945, era kita merdeka, sampai sekarang ini ternyata terjadi beberapa perubahan, terjadi beberapa perbedaan pelaksanaan. Inilah yang dinamakan dinamika demokrasi. Berarti sistem dan dinamika demokrasi itu berarti sistem demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang tidak sama, ada dinamika. Padahal demokrasi yang diakui oleh Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang sama semuanya, yaitu demokrasi Pancasila. Tetapi pelaksanaannya dari tahun 1945 sampai sekarang tidak sama, ada dinamikanya. Baik anak-anak ya, kita tadi sudah mengenal kata sistem. Kita mengenal arti demokrasi, arti dinamika. Tetapi kita belum mengulas makna demokrasi. Demokrasi adalah kata yang familiar di era modern sekarang ini dalam sistem perpolitikan. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem yang dipilih oleh negara Indonesia untuk menjalankan pemerintahan. Lalu apa pemerintahan yang demokrasi itu? Demokrasi adalah kata yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Ada yang bilang kratein, ya. Demos adalah rakyat, kratos atau kratein yaitu pemerintahan. Kalau digabung menjadi pemerintahan rakyat. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat, mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Abraham Lincoln. Berarti jelas yang dikatakan pemerintahan rakyat ini adalah yang pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berarti yang berkuasa dalam negara siapa dalam pemerintahan itu? Yaitu rakyat. Yang mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan atau di dalam negara adalah siapa tadi? Rakyat. Itulah yang dinamakan sebagai kedaulatan rakyat. Kedaulatan, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi. Di sini dijelaskan, diamanatkan di dalam konstitusi kita UUD 1945 pasal 1 ayat 2. Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga jelas bahwa negara kita adalah penganut pemerintahan rakyat yang disebut demokrasi. Paham ya anak-anak ya? Paham. Makanya pemilu yang sering identik dengan kata demokrasi dikatakan sebagai pesta demokrasi. Karena pemilu adalah bentuk pengakuan kekuasaan rakyat di dalam menjalankan pemerintahan. Makanya pemilu dikatakan sebagai pesta. Pesta itu berarti masyarakat senang. Pesta demokrasi berarti masyarakat senang menyambut pelaksanaan atau pengakuan kebebasan berpolitik warga negara. Ada 3 komponen penting yang harus dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi. Asas demokrasi, yaitu pengakuan atau menjunjung hak asasi manusia. 2. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. 3. Supremasi hukum. Sebenarnya demokrasi ini ada dalam rangka melindungi atau menghargai hak dasar manusia. Hak dasar apa? Yaitu tentang hak kemerdekaan atau kebebasan. Jadi rakyat tidak terkungkung atau terpenjara oleh kekuasaan yang otoriter, tidak. Tetapi di dalam demokrasi adanya pengakuan terhadap hak dasar manusia, yaitu dalam tanda kutip hak kebebasan. Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya, berpartisipasi dalam bidang politik, memperoleh kesejahteraan, memperoleh keadilan. Demokrasi. Jadi demokrasi pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka memenuhi penghargaan terhadap hak asasi manusia. Jadi negara, kalau ada negara di mana di situ ada pelanggaran HAM, walaupun negara itu mengatakan dirinya penganut demokrasi, berarti prakteknya tidak sesuai dengan teori. Berarti prakteknya dia adalah pelanggar demokrasi, hak asasi manusia. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, kedaulatan rakyat. Maka di dalam demokrasi wajib dipenuhi oleh sebuah negara adanya pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Ada negara-negara di dunia, ada beberapa negara yang kepala negaranya tetap sampai berpuluh-puluh tahun. Tidak ada pergantian rotasi kekuasaan. Rekrutmen politik dilaksanakan secara tertutup. Tidak adanya pengakuan partisipasi rakyat, kebebasan rakyat untuk berpendapat. Walaupun negara itu mengatasnamakan dia adalah penganut demokrasi, kenyataannya prakteknya dia bukan penganut demokrasi. Karena apa? Rata-rata negara di dunia mengakui bahwa dirinya adalah penganut demokrasi, padahal prakteknya tidak, ya. Karena demokrasi dianggap sebagai sistem yang kekinian, ya. Sistem yang modern, sistem pemerintahan yang modern, demokrasi. Bentuk pemerintahan yang modern, demokrasi. Nomor 3, supremasi hukum, kekuasaan tertinggi hukum. Berarti hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Hukum harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seandainya di dalam negara hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan, maka dipastikan tidak adanya hak asasi manusia dan tidak ada pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Inilah 3 asas penting, komponen dasar penting yang harus dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi. Makanya tadi saya katakan demokrasi merupakan sistem. Kalau kita lihat 3 asas ini, negara kita adalah negara yang jelas-jelas mengakui, mengklaim dirinya adalah penganut demokrasi. Pertanyaannya, apakah negara kita sudah memenuhi 3 asas ini? Sebuah pertanyaan besar. Coba kita lihat satu persatu. Menurut kamu, negara kita sudah melaksanakan demokrasi dengan baik?
Iya. Alasannya apa kira-kira? Karena negara kita sudah melaksanakan asas-asas demokrasi. Coba jabarkan satu persatu tentang hak asasi manusia. Apakah sudah dipenuhi hak asasi manusianya? Sudah. Sudah. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan, apakah sudah dipenuhi? Sudah. Contohnya apa? Kayak melakukan Pemilu. Supremasi hukum, apakah warga negara kita sudah tertib terhadap hukum? Apakah hukum di negara kita sudah dilaksanakan dengan baik menurut kamu? Sudah. Sudah. Menurut teman kamu tadi, penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi di negara kita sudah baik jika dipandang dari 3 unsur tadi: hak asasi manusia, partisipasi rakyat dalam pemerintahan, dan supremasi hukum. Kira-kira dari kalian semua tadi, apakah ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Coba, nih. Itu kan sekarang ada nggak asasi di mana orang itu sekarang nggak kayak demokrasinya atau pendapatnya itu sekarang nggak bisa disampaikan. Itu pasti kan tadi ada yang bilang kalau misalkan warga pemerintah itu kan pada mengikuti aturan atau hukum yang ada. Tapi terkadang ketika kita sudah mematuhi itu, pendapat kita terkadang atau aspirasi kita terkadang tidak Direspon Iya, direspon. oleh pemerintah. Iya. Baik itu ada kriterianya. Nilai dari 83 sampai 90 contohnya ya. Sangat baik 90 sampai 100. Jadi untuk mencapai level sempurna atau 100 belum. Karena masih banyak kekurangan. Seperti tadi dalam pelaksanaannya tentang pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan supremasi hukum. Masih ada kekurangannya. Jadi baik tetapi tidak sempurna. Maksudnya seperti itu. Jadi negara kita sudah termasuk pelaksanaan demokrasi yang baik, tetapi belum sempurna. Masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan untuk memperoleh nilai yang lebih baik daripada sebelumnya. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dianut oleh negara kita, yang berbeda dengan negara-negara lain. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan, yang saling berhubungan, saling bekerja sama, membentuk sebuah kesatuan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan. Tetapi kenyataannya dalam pelaksanaannya sistem demokrasi Pancasila sering terjadi sebuah dinamika. Dalam melaksanakan sistem demokrasi Pancasila dari tahun 45 sejak kita merdeka sampai sekarang sering terjadi perubahan, sering terjadi perbedaan pelaksanaannya. Inilah yang dikatakan dinamika. Jadi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila akan kita kupas selanjutnya di dalam video lain.